Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah yang melimpahkan rahmat pada saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga kita segera bisa berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya di sini akan medar ajian Kolo Cokro atau Hono Coroko yang saya dapatkan waktu saya berdiam diri dalam alas ketonggo. Saya akan medar di sini satu persatu dari huruf-hurufnya. Kita mulai dari huruf Ho. Ho itu ono angen-angen anane among amuti angayomi. Jadi di dalam hati itu kita tanamkan untuk selalu memuji keberadaan Allah, untuk melindungi sesama makhluk hidup, untuk melindungi seisi alam semesta. Yang kedua, no itu noto nalar nafsu mata ing nolo. Jadi setelah kita noto nalar nafsu nolo itu artinya kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjadi sesuatu hal-hal yang buruk. Jadi ketika kita sudah sudah berserah diri kepada Allah, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu agar tidak terjadi hal-hal yang buruk kepada kita dan terutama kepada alam semesta. Yang ketiga, co itu carok cadung campak caroko. Jadi carok cadung campak caroko itu artinya setelah kita bisa berserah diri kepada Tuhan, mengendalikan nafsu, kita itu harus bisa menghasilkan karya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan khususnya bagi alam semesta, agar kita itu bisa menjadi manusia ora sak derma urip ning kudu iso nguripi aweh penguripan. Terus yang ketiga, huruf selanjutnya yaitu ro, rasa rampung raras randuning rogo. Jadi kita itu diciptakan memiliki rasa, perasaan. Jadi rasa rampung raras randuning rogo itu jangan sampai kita itu terbelenggu oleh perasaan yang tidak maksudnya itu tidak yang bertentangan dengan jiwa kita, karena hal itu akan memberikan efek buruk terhadap tubuh. Jadi setelah kita bisa bisa mempercayai keberadaan Tuhan, kita harus berbuat baik kepada sesama, menciptakan sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat. Jadi kita itu jangan terbelenggu oleh perasaan yang tidak bermanfaat yang akan merusak tubuh kita sendiri. Terus ko itu karono kauro katon kaluyaniro. Jadi karena ilmu kita itu akan terlihat oleh orang lain. Tapi ketika kita memiliki ilmu, jangan sampai ilmu itu dipakai untuk hal yang tidak baik, misalnya untuk ngapusi, untuk menipu dan sebagainya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah melalui jiwa kita dan harus kita kita itu kan dengan perilaku kan gitu. Jadi intinya hono coroko itu tadi intinya kita harus berpasrah diri kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada sesama, melawan menciptakan sesuatu yang bermanfaat, bisa mengendalikan hawa nafsu dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Makanya hono coroko itu tadi, inti dari hono coroko itu ada kamu jangan sekedar hidup, akan tetapi kamu harus bisa memberikan kehidupan kepada orang lain. Terus dato sawolo, kita beranjak ke baris kedua itu dato sawolo. Do itu dumadining zat, dumadining zat yang sejati. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah dari roh
ke alam rahim, ke alam nyata, baru kita ke alam barzah, dan pada akhirnya kita ke alam akhirat. Terus to itu tatas titis toto tentrem, tanpa tatas titis tentrem tanpa winangunan. Jadi kita itu ketika melakukan sesuatu, ketika kita sudah dilahirkan ke alam dunia itu, ketika kita melakukan sesuatu itu kita harus tulus ikhlas dan tidak ada embelan apa-apa. Terus so itu sifat ingsun handulu sifatullah. Jadi manusia itu intinya adalah Tuhan kecil. Jadi intinya begini, manusia itu adalah Tuhan di alam dunia. Kenapa bisa begitu? Karena kita sebagai manusia itu bisa menentukan apapun terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kita sebagai manusia harus percaya akan keberadaan Tuhan. Ibarat kata Allah bisa mematikan, kita sebagai manusia pun bisa mematikan. Tuhan bisa menumbuhkan, kita pun bisa menumbuhkan, walaupun kita hanya sebagai perantara. Wani waler wujudono kang tanpa kiniro. Jadi kita manusia itu ada batas-batasannya. Jadi ada batas-batasannya, kita tidak bisa melangkah ke ruang lingkup yang bukan batasan kita, ya kan? Jadi setiap manusia itu ada batasan masing-masing. Terus lo itu lir handoyo paseban sejati. Jadi kita akhir dari tujuan kita itu adalah semua akan tertuju kepada Allah, dan semua akan kembali ke Allah sebagai sang pencipta. Jadi kalau hono coroko tadi itu adalah kita harus bisa sifat manusia yang harus dikalahkan dengan dan bisa mengalahkan nafsu. Kalau doto sawolo itu adalah wujud dari penciptaan manusia, bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Terus kita lanjut ke po. Po itu adalah podo ngarep peparinging Gusti kang Maha Dumadi. Jadi pepadanging urip kan tanpa kiblat. Jadi kita itu kiblatnya itu tidak tahu. Jadi kiblat kita itu, tujuan kita hidup itu hanya satu, yaitu Tuhan. Do itu dhuwur wekasane, ndek wiwitane. Jadi segala sesuatu itu diawali dari yang rendah dulu, baru kita menuju ke puncak yang tinggi. Jadi kita itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung menjadi tinggi. Jadi semua itu harus berproses. Jo itu jalmo jalu jumbuhing kawula lan Gusti. Terus podo joyo itu adalah yen sira wani tumindak kudu wani nampa kang sira tumindake kuwi mau. Jadi kalau kita itu berbuat sesuatu, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat tadi. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Terus nyo itu adalah nyoto tanpa moto, ngerti tanpa diwurui. Jadi kita itu bisa usahakan untuk mengerti itu tanpa melihat pun kita bisa mengerti. Jadi dan kita bisa mengerti tanpa diajari. Intinya kita itu harus bisa kalau orang sekarang tuh peka terhadap keadaan yang terjadi di alam sekitar kita. Terus kita baris terakhir, mo itu madhep mantep maring karsaneng ilahi.
kembali lagi setelah kita menjadi manusia sejati, kita harus kembali kepada ilahi, kepada Tuhan. Go itu guru sejati yang bakal murui. Jadi dengan sendirinya kita itu akan terbuka aura, akan terbuka mata batin. Ketika kita itu sudah pasrah kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Intinya itu nurani. Terus monggo itu jadi bayu sejati kang bakal nyedai. Jadi setelah kita bisa ngeleremke ati, ngeleremke pikirkan, ngeleremke rasa, ngeleremke hawa, jadi kita itu akan didatangin oleh hawa sejati, yaitu guru-guru sejati kita. To itu artinya tukul saka niat. Jadi segala sesuatu itu akan tumbuh dengan niat kita sendiri. Kita membawa kemana kehidupan kita sendiri yang akan membawanya. Terus itu ngeracut busananing menungso. Jadi setelah kita ketemu guru sejati, kalau dalam pewayang itu Dewa Ruci, lakon Dewa Ruci itu guru sejati kita itu ya diri kita sendiri, bersumber dari Allah. Maka ketika kita sudah sampai ilmu itu, maka kita akan tidak terlepas dari duniawi. Kita akan bisa menembah bersatunya alam dan jiwa beserta Tuhannya. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah katanya, mohon maaf, ini sekedar kita sharing ilmu. Semoga apa yang kita inginkan tercapai, dan semoga ini menjadi kebaikan untuk sesamanya hidup. Rayu sak gunung tumati. Amin.